Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya di video yang ketiga. Kali ini dengan materi kajian kaidah dasar, yakni etika, moral, dan akhlak di dalam penelitian. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah mempelajari bahwa metode penelitian sesungguhnya dipelajari dengan tujuan supaya mahasiswa memperoleh pemahaman yang mumpuni dalam dunia penelitian, sekaligus sebagai dasar pijakan untuk menyusun sebuah karya tulis secara bertanggung jawab. Nah, dalam meneliti, kita wajib memperhatikan rambu-rambu penelitian. Terlepas dari apapun bentuk dan jenis penelitiannya, rambu-rambu yang dimaksud yaitu etika, etiket, moral, dan akhlak ini harus menjadi patokan. Tujuan pelajaran kali ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa di dalam kegiatan penelitian terdapat etika yang harus dipahami dan ditaati, sehingga nantinya mahasiswa dapat menjadi peneliti yang beretika. Nah, lebih jauh lagi, materi pada hari ini diharapkan dapat membekali mahasiswa agar dapat melakukan penelitian dengan benar. Tidak hanya sesuai etika, yaitu baik, tetapi juga sesuai dengan akhlak, yaitu benar. Penelitian yang benar adalah penelitian yang tidak hanya sesuai dengan kaidah etika, etiket atau moralitas, namun juga sesuai dengan akhlak terpuji yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, ini diagramnya atau bagannya. Tujuan kita adalah penelitian yang berakhlak, yakni penelitian yang mengandung etika dan etiket hukum, yang mengandung norma hukum, moralitas hukum, juga sesuai dengan ketentuan syariat agama. Baik, sekarang kita masuk ke poin B, etika, moral, dan akhlak. Apa itu etika? Etika, asal katanya etos atau etikos, adalah ukuran baik buruk terhadap suatu hal dengan menggunakan hati, perasaan, dan pikiran atau logika sebagai parameternya. Jadi baik atau buruk sesuatu itu ditentukan oleh hati dan pikiran. Ya, itu yang dimaksud dengan etika. Kata etos atau etikos berarti adat kebiasaan, yaitu perilaku yang dilakukan terus-menerus kemudian diberi nilai baik buruk, boleh atau tidak boleh, maupun pantas dan tidak pantas. Sehingga etika penelitian dapat diartikan sebagai sebuah etika yang memberikan status baik atau buruk, benar atau salah, maupun pantas atau tidak pantas suatu perbuatan dalam proses penelitian. Sedangkan moral secara etimologi berasal dari kata mos atau mores, yaitu kesucian, tabiat, ataupun kelakuan. Moral adalah ajaran tentang baik atau buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang peneliti dikatakan bermoral jika dia bertindak dan berkelakuan sesuai dengan nilai, norma, atau aturan-aturan yang diberlakukan di dalam tradisi ilmuwan. Masih ingat ya tradisi ilmuwan? Yang lupa boleh lihat cek pertemuan kita yang pertama tentang norma universal di video pertama ya, setelah video warming up. Kemudian penelitian dikatakan tidak bermoral ketika suatu penelitian dilakukan dengan menabrak tatanan tradisi ilmuwan itu. Salah satunya adalah menjiplak karya orang lain atau plagiat. Pelaku plagiat itu berarti tidak bermoral dalam segi penelitian atau tradisi keilmuan. Selanjutnya yang ketiga adalah akhlak. Kata akhlak, khuluq atau akhlak jamaknya, dimaknai sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Sehingga akhlak seseorang itu terlihat dari kedalaman ilmu agamanya. Dan sebaliknya, agama seseorang itu seharusnya tercermin dalam akhlaknya. Dalam Islam, akhlak memiliki beberapa ciri, yaitu A. Mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik. B.
didasari oleh sumber ilahiyah, ada nilai-nilai ketuhanan di situ. C. Bersifat universal, komprehensif, tak terbatas ruang dan waktu. D. Memiliki rumus yang tepat sehingga fitrah dan dapat dipedomani seluruh manusia. Dan E. Berada dalam pancaran cahaya ilahi. Nah, akhlak ini posisinya lebih tinggi dari etika dan moralitas. Karena etika dan moralitas hanya berbicara tentang baik dan buruk dari segi perasaan dan pikiran. Kalau moralitas melihat baik buruk dari penilaian masyarakat, sedangkan akhlak itu baik dan buruk ketentuannya dari Allah Ta'ala. Maka jadilah seorang peneliti yang berakhlak mulia, beretika, sekaligus bermoral yang terpuji. Kemudian etika dalam penelitian sosial. Etika merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian sosial. Karena sebagian besar penelitian sosial melibatkan anggota masyarakat sebagai objek penelitiannya. Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah etika dapat menyebabkan kerugian material, moral, ataupun kerugian fisik terhadap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam penelitian. Pelanggaran etika akan berdampak pada keraguan terhadap validitas penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus betul-betul memahami apa yang harus dilakukan dalam penelitian, apa yang boleh dilakukan di dalam penelitian, dan apa yang dilarang untuk dilakukan di dalam penelitian kita. Jadi ada geboden, ada mogen, ada verboden, istilah dalam hukumnya. Ini rambu-rambunya ada di dalam etika penelitian. Apa fungsinya? Ada dua fungsi secara umum etika di dalam penelitian itu. Yang pertama, untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang menjadi objek penelitian kita. Dan yang kedua, untuk memberi petunjuk bagi para peneliti dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu menentukan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, desain penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga laporan penelitian. Berikut beberapa contoh kecil dari penerapan etika penelitian. Yang pertama, pengutipan bagian dari karya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber rujukannya secara tepat. Jadi ketika kita mengutip bagian dari karya tulis, hasil karya orang lain, kita harus cantumkan sumber rujukannya dengan tepat. Yang kedua, mengedepankan kejujuran ilmiah dalam meneliti dengan tidak melakukan plagiarisme atau penciplakan. Kejujuran ilmiah ini berupa salah satu bentuk etika dalam penelitian. Kemudian menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan, bukan karang-karangan atau bukan rekaan kita. Selanjutnya, objektif dalam menilai fakta tanpa ada kepentingan pribadi. Jadi dalam penelitian yang dikedepankan adalah objektivitas. Nah, sebaliknya, berikut adalah beberapa bentuk perbuatan yang melanggar etika dan etiket penelitian. Menyadur karya orang lain tanpa mencantumkan rujukan asli, misalnya. Tulisan orang lain kita akui sebagai tulisan kita. Kemudian mengada-ada dalam menguraikan pembahasan, berbohong, kemudian memanipulasi hasil penelitian secara subjektif untuk kepentingan pribadi. Kemudian mengakui suatu karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Membuka rahasia partisipan, informan atau responden yang seharusnya dirahasiakan. Ini merupakan pelanggaran etika. Membiarkan partisipan berada dalam keadaan bahaya sebagai dampak dari penelitian yang dilakukan. Kemudian menentukan agenda pengumpulan data pada waktu yang menyulitkan partisipan. Janjian buat janji temu untuk wawancara misalnya, tetapi yang ditentukan adalah waktu tidur malam atau waktu seorang sholat. Itu tidak beretika, bahkan tidak berakhlak. Kemudian membayar orang lain untuk membuat karya tulis yang kemudian diakui sebagai miliknya, upah buat skripsi, ini masuk ke dalam pelanggaran etika dan lain sebagainya. Nanti kawan-kawan bisa cari sendiri. Ketika sesuatu perbuatan itu tidak sesuai dengan baik buruk dalam parameter pikiran dan hati manusia, berarti itu sudah melanggar etika. Itu kuncinya. Nah, kita tiba di kesimpulan. Apa kesimpulan dalam perkuliahan yang ketiga ini? Dalam video yang ketiga ini, kesimpulannya A. Tujuan mempelajari metode penelitian adalah untuk membekali mahasiswa
agar dapat melakukan penelitian dengan benar. Penelitian yang benar adalah penelitian yang tidak hanya sesuai dengan kaidah-kaidah etika, etiket atau moralitas, namun juga sesuai dengan akhlak terpuji yang diajarkan oleh agama Islam. B. Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah etika dapat merugikan anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam penelitian. Selain itu, ia juga akan berdampak pada diragukannya validitas penelitian. C. Dalam penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan akhlak, etika, dan etiket, serta moralitas. D. Yang terakhir, suatu penelitian harus memperhatikan akhlak, etika, dan moralitas demi meraih hasil yang bertanggung jawab. Ya, tentang etika dan etiket, ada lampiran saya sertakan dalam PDF. Nanti kawan-kawan bisa lihat perbedaan antara etika dan etiket. Saya tidak masukkan dalam video karena keterbatasan waktu dan untuk runutnya penjelasan atau pemaparan yang saya coba sajikan kepada kawan-kawan semua. Itu saja sharing keilmuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Tetap semangat dan pastikan hadir di pertemuan berikutnya. Pastikan saksikan video berikutnya, karena di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian, dan ini penting untuk kita pelajari. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga sukses kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.